Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvinia Farah Meirila, NIM 0575528832. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 untuk mata kuliah basis data. Presentasi ini berisi praktikum untuk pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD berdasarkan studi kasus rumah sakit untuk memahami hubungan antar entitas dalam sebuah sistem basis data. Studi kasusnya sebagai berikut. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Setelah pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai dengan situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Kemudian kita masuk ke proses pembuatan ERD. Yang pertama, kita menentukan entity-nya terlebih dahulu. Saya mengidentifikasi entity pada kasus ini ada 5. Yang pertama administrator, yang kedua dokter, yang ketiga pasien, yang keempat pemeriksaan, dan yang kelima resep. Nah, mengapa saya menambahkan entity pemeriksaan dan entity resep? Karena itu untuk menyelesaikan hubungan many to many antara dokter dan pasien. Karena pasien kan bisa diperiksa oleh banyak dokter. Nah, ketika pemeriksaan dari satu orang pasien itu dilakukan banyak oleh banyak dokter, akan menghasilkan banyak resep lagi gitu. Jadi makanya saya pisahkan untuk entity pemeriksaan. Kemudian kita menentukan atribut untuk setiap entity. Yang pertama untuk entity administrator ada 4 atribut, yaitu ID admin, nama admin, nomor telepon, dan username. Kita sekarang masukkan ke dalam aplikasi YET. Administrator. Yang pertama ID admin. Yang kedua nama admin. Yang ketiga nomor telepon. Yang keempat username. Kita menggunakan garis unspecific karena ini termasuk bagian dari lalu kemudian yang kedua ada entity dokter. Pada entity dokter ada atribut ID dokter, nama dokter, spesialis, dan nomor telepon. Kita kembali masukkan ke YET. Dokter, entity dulu. Entity dokter. Jadi ID dokter, terus nama dokter, yang ketiga
spesialis, dan yang keempat nomor telepon. Oke. Terus kemudian kita lanjutkan untuk entiti pasien. Atributnya ada ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon. Pasien. ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, alamat, nomor telepon. Alamat pasien, nomor telepon. Oh, ini juga bisa ditambah ini, jenis kelamin. Nah, ntar kita hubungkan karena ini adalah atributnya pasien. Oh, kepencet. Nah, terus lanjut, di sini ditambah jenis kelamin. Jenis kelamin. Terus kemudian pada entiti pemeriksaan ada ID pemeriksaan, tanggal periksa, keluhan, ID dokter, dan ID pasien. Kenapa ada ID dokter dan ID pasien? Karena kita harus tahu siapa pada pemeriksaan tersebut, siapa dokter yang memeriksa, dan siapa pasien yang sedang diperiksa. Pemeriksaan. Atributnya ID pemeriksaan, kemudian ada ID dokter, kemudian ada ID pasien, kemudian keluhan, tanggal TGL, periksa. Oh, ini bisa juga ditambah satu lagi nih, diagnosis dari pemeriksaan. Diagnosis. Nah, kita beri garis ke pemeriksaan. Terus tanggal periksa dan diagnosis. Kemudian yang terakhir ada entity resep. Pada entity resep ada ID resep, tanggal resep, dan catatan. ID resep, tanggal resep, dan catatan. Di bawah sini resep, ID resep, tanggal resep, dan catatan. ID resep, TGL, resep, dan yang ketiga ada catatan. Oke. Kita beri garis
untuk menghubungkan. Oke, setelah semua entity dan atributnya kita masukkan ke dalam y-add eWorks, sekarang kita lanjutkan untuk menentukan relationship antar entity. Yang pertama, dokter melakukan pemeriksaan. Yang kedua, pasien menjalani pemeriksaan. Dan yang ketiga, pemeriksaan akan menghasilkan resep. Jadi pada kardinalitas relationship tersebut, dokter dan pemeriksaan one to many, pasien dan pemeriksaan one to many, pemeriksaan dan resep one to many. Nah, ini adalah hubungan antar entity. Administrator dia mendaftarkan pasien, kardinalitasnya 1 banding banyak. Jadi satu administrator dia dapat mendaftarkan banyak pasien. Jadi kita buat di sini relationship-nya mendaftarkan. One too many. One, two. Oke. Terus kemudian kita lanjutkan ke hubungan selanjutnya. Dokter melakukan pemeriksaan. Berarti satu dokter bisa melakukan banyak pemeriksaan. Jadi kita balik ke sini, kita buat relationship-nya melakukan. Oke, one, two, ini. Bentar. Apakah ini bisa begini atau dia bisa begini? Sebentar. One, two, ini. Oh ya, melakukan. Oh berarti ini tadi aku ubah dulu, mohon maaf sebentar. Oke. One too many, kita kasih relationship mendaftarkan. Oke. Terus kemudian kita lanjutkan yang hubungan ketiga, pasien menjalani pemeriksaan. Jadi satu pasien dapat menjalani banyak pemeriksaan. One too many, pasien pemeriksaan menjalani relationship-nya, menjalani pemeriksaan. Dan yang terakhir, relationship terakhir, pemeriksaan bisa menghasilkan resep. Jadi dalam satu pemeriksaan bisa menghasilkan beberapa resep dokter. Kita lanjut, kita masukkan ke sini one to many, relationship-nya menghasilkan. Oke, baik. Dengan begini ERD kita sudah selesai untuk kasus entitas dalam sebuah sistem rumah sakit. Studi kasus di rumah sakit. Oke, kesimpulannya pada praktikum kali ini bahwa entity relationship diagram atau ERD dapat membantu menggambarkan struktur basis data dan hubungan antar entity pada sistem rumah sakit. Kemudian mengapa pada kalimat di awal tadi ada kalimat dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien, tetapi pada ERD kita tidak
kembali looping dari resep ke pasien. Karena ketika kita melakukan looping resep ke pasien, data itu akan jadi terduplikasi seperti itu. Data tersebut akan terduplikasi sehingga kita tidak melakukan itu. Jadi ketika resep ini launch, ketika resep ini ada, maka kita bisa lihat dari sebelumnya dari pemeriksaan ID pasien, ID dokter yang menangani, dan diagnosis dari penyakitnya hingga diberikan resep tersebut, seperti itu. Oke. Kemudian terakhir, melalui IRD, proses pengelolaan data dokter, pasien, dan pemeriksaan dan resep dapat dirancang dengan lebih sistematis, sehingga dapat mempermudah pengembangan basis data pada sistem rumah sakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.